Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjaya Fitrianto dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi Teknik Industri 2023 dengan NIM 114230008. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis re-engineering, entah itu pengertian maupun implementasinya. Di sini saya mengimplementasikan dengan mengambil jurnal dan menjadikan PT Lyon Group atau Lyon Air Balikpapan sebagai objeknya. Kita lanjut. Pengertian re-engineering proses bisnis itu sendiri adalah pemikiran ulang fundamental dalam suatu proses bisnis yang mengarah pada pencapaian peningkatan kinerja bisnis secara drastis. Re-engineering juga bisa diartikan sebagai inovasi proses dan strategi kompetitif baru dalam menyelesaikan kinerja pada proses bisnis. Selanjutnya ada prinsip re-engineering. Yang pertama adalah fokus pada faktor-faktor sekitar hasil atau bukan pada tugas. Tugas di sini ada dalam artian langkah demi langkah. Yang kedua adalah membentuk departemen spesialis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi dibentuk departemen spesialis untuk menyelesaikan permasalahan yang spesialis pula. Yang ketiga, menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, aspek-aspek keputusan dari departemen-departemen itu digabungkan, lalu di situ akan didapat satu penyelesaian yang dirasa dapat menyelesaikan persoalan. Dan yang keempat ada memperoleh informasi sekaligus sumbernya sehingga mendapatkan data yang valid atau bukan abal-abal. Faktor kegagalan. Dalam bisnis proses re-engineering ada beberapa faktor kegagalan dalam menjalankannya. Yang pertama adalah menolak untuk berubah. Yang kedua kurangnya komitmen departemen manajemen. Yang ketiga sistem informasi yang kurang memadai. Dan yang keempat kurangnya keluasan dan kedalaman analisis terhadap faktor-faktor kritis re-engineering, yaitu mengidentifikasi aktivitas yang sedang atau akan didesain ulang, serta tanggung jawab di dalamnya. Kita masuk ke dalam implementasi. Di sini saya menggunakan PT Lyon Air, dalam tanda kurung Lyon Air Balikpapan sebagai objek implementasi dari jurnal yang saya review. Implementasi BPR atau Business Process Re-engineering ini memfokuskan pada perusahaan PT Lyon Group, yaitu Lyon Air Balikpapan, seperti yang saya sebutkan tadi, di mana proses pemesanan tiketnya masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lama. Hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan metode BPR atau Business Process Management, Business Process Re-engineering, untuk merekayasa ulang sistem terkait proses pemesanan tersebut dengan uji efisiensinya menggunakan uji efisiensi throughput. Hasil penelitian ini menghasilkan dua proses, yaitu pembayaran tagihan langsung ke loket atau melalui transfer. Uji efisiensi throughput itu sendiri digunakan untuk mengukur kinerja proses, terutama fokus pengukuran waktu pelayanan secara keseluruhan. Uji efisiensi throughput ini ada dalam jurnal yang saya review. Jadi, untuk melihat atau kepo dengan apa sih efisiensi throughput itu, Anda bisa lihat di jurnal tentang maskapai
pelayanan maskapai di Lion Air Balikpapan. Pengumpulan data. Tahap ini merupakan langkah awal yang kritis dalam penelitian studi kasus ini, di mana fokusnya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang ada dalam proses pemesanan tiket. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan pegawai yang bertanggung jawab di bagian loket. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi dan kondisi pelayanan secara langsung. Ini ada hasil dan pembahasan di mana tabel ini itu tabel yang saat ini atau sebelum peneliti melakukan penelitian. Jadi tabel ini itu tabel yang menyebutkan langkah-langkah di mana langkah-langkah ini kurang efisien dalam pelayanan maupun operasional, di mana dari datang ke loket tiket Lion Air di bandara, langsung tunggu giliran jika terdapat antrian, dan lanjut sampai proses cetak tiket secara fisik, lalu menerima tiket fisik dari petugas loket. Ini sangat tidak efisien sekali, di mana ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari tabel di atas diketahui bahwa efisiensi dari proses pemesanan tiket di maskapai Lion Balikpapan ini memiliki nilai sebesar 38,42% dari total 18 proses yang berjalan. Jadi tabel tadi ada 8 proses yang berjalan. Nilai tersebut didapat setelah dilakukan pemetaan ASME atau American Society of Mechanical Engineers. Ini pemetaan ini tidak saya cantumkan dalam PPT, jadi Anda langsung bisa melihat di jurnal saya yang saya review ya. Lanjut, di mana pemetaannya ada di jurnal yang saya review ini, yaitu yang dimana sisanya 61,58% ini merupakan waktu pelayanan yang tidak efektif dan efisien. Maka, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar waktu dalam proses pemesanan tiket digunakan secara tidak efektif atau secara cuma-cuma, hanya menunggu antrian saja. Hasil penelitian yang dilakukan ini membuktikan bahwa nilai efisiensi proses pemesanan tiket masih bisa ditingkatkan dari 38,42% bisa ditingkatkan lagi untuk yang lebih tinggi. Untuk mencapai hal ini, penulis merekomendasikan beberapa langkah, seperti mengurangi waktu tunggu atau bahkan proses yang tidak dibutuhkan. Proses perbaikan dalam desain proses pemesanan tiket maskapai Lion Air Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini merupakan tahap proses dan langkah-langkah penyempurnaan, di mana yang bagian kiri itu tahap proses yang telah saya sebutkan tadi, langkah-langkah yang banyak sekali, dan yang sebelah kanan ini langkah-langkah penyempurnaan, di mana tujuannya untuk mengurangi hal-hal yang tidak berguna dan dapat mengefisiensi waktu. Bisa dilihat ya. Ya, lanjut. Proses bisnis rekomendasi pemasangan baru telah dirancang ulang, yang seperti tadi dibuat perbandingan tabel, sesuai dengan analisis alternatif yang telah menghilangkan elemen-elemen yang tidak memberikan nilai tambah dan mengotomatisasi proses. Mengeliminasi elemen-elemen ini yang ada
apa ya, Ri? Maksudnya mengeliminasi ini menghilangkan. Jadi dari tabel tadi itu sudah ada perbandingan apa saja yang akan dihilangkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran efisiensi throughput dalam proses rekomendasi pemasangan baru. Pengukuran ini akan membantu memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan output dengan cepat dan efisien. Evaluasi efisiensi throughput adalah langkah penting dalam meningkatkan kinerja proses bisnis dan memberikan manfaat maksimal kepada pelanggan serta organisasi secara keseluruhan. Nah, ini sudah dibuat tabel dari tahap proses ke tahap penyempurnaan, di mana yang tadi proses banyak sekali menjadi beberapa proses, yang di mana ini juga bertujuan untuk efisiensi waktu. Nah, bisa dilihat sendiri, datang ke loket tiket Lion Air di bandara, langsung konfirmasi detail pemesanan tiket penerbangan, langsung proses cetak, dan terima tiket untuk tiket cetak. Oke, kita lanjut ya. Dari tabel di atas, proses pemesanan tiket di maskapai Lion Air Balikpapan memiliki tingkat efisiensi seberat 90,99% setelah melakukan perbaikan dan pemetaan standar ASME atau American Society of Mechanical Engineers pada 12 proses yang telah diminimalisir. Proses-proses itu tadi tentunya saya dapat dari jurnal yang saya baca. Dan pemetaan standar ASME ini sekali lagi tidak saya cantumkan karena prosesnya yang panjang, sehingga dari pemetaan tersebut dihasilkan suatu hasil yang dimana nanti hasilnya itu tertulis 90,99%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses dalam pemesanan tiket berjalan efisien dan sebagian besar waktu yang digunakan dalam proses ini dimanfaatkan secara efektif. Ya, ini adalah tabel perbandingan antara proses awal dan proses rekomendasi, di mana efisiensi throughput awal itu 38,42% dan kecepatan proses rekomendasi itu 90,99%. Pada tabel 5 di atas atau tabel ini memperlihatkan perbandingan waktu pelayanan secara keseluruhan antara proses bisnis awal dan proses bisnis rekomendasi. Dalam perbandingan ini, penulis mengevaluasi efisiensi throughput serta kecepatan proses dari proses bisnis. Ya, kita sampai dalam kesimpulan. Penelitian ini memiliki fokus utama, yaitu dunia penerbangan sebagai objek dalam implementasi metode BPR atau Business Process Reengineering. Penekanan ditujukan pada pengukuran efisiensi awal menggunakan metode throughput. Dari pemahaman pengukuran efisiensi awal, peneliti mengembangkan rekomendasi atau proses rekomendasi dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan. Ya, ini ada daftar pustaka. Dalam jurnal yang saya review terdapat banyak daftar pustaka dan hanya saya sebutkan 3 yang menurut saya sesuai dengan apa yang kita diskusikan atau saya presentasikan kali ini. Ini ada sutra, bisa dilihat ya. Dan terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.